Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, oleh karena berkat kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita bisa bersekutu, beribadah, walaupun kita tidak bisa kumpul bersama, tatap muka bersama jemaat yang ada di gereja ini. Ini merupakan kesempatan yang Mas Tuhan berikan untuk kita beribadah dengan sukacita walaupun dengan online, karena kita tahu bahwa Tuhan menghendaki supaya umat pilihannya, umat kepunyaannya itu senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai ayat 29. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saya ulangi, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita melihat bahwa di berbagai belahan dunia sedang dihebohkan dan juga menghadapi ganasnya virus corona.
Beberapa hari yang lalu kalau kita perhatikan Metro TV menyiarkan bahwa sampai saat ini karena virus corona ini, orang yang meninggal akibat kena virus corona dikatakan kurang lebih sudah mencapai 4 juta orang yang meninggal. Mungkin sekarang sudah lebih, apalagi dengan varian-varian baru yang mana sekarang disebut varian yang disebut Delta. Ini cara kerjanya begitu masif dan begitu cepat untuk menular, sehingga banyak sekali orang yang akhirnya karena imunnya, karena antibodinya kurang kuat, akhirnya terkena serangan virus corona ini. Dan kita melihat dengan bertambahnya kasus corona, terutama di negeri kita ini, sampai-sampai pemerintah mengambil kebijakan bahwa harus diadakan PPKM darurat, diberlakukan, yang awalnya hanya Jawa Bali tapi sekarang sudah merambah ke luar Jawa. Kenapa Bapak Ibu Saudara hal ini dilakukan oleh pemerintah kita? Karena pemerintah tentunya tidak ingin warganya, masyarakat negeri ini banyak yang jadi korban karena ganasnya virus corona. Sehingga kita pun gereja di tempat ini, jemaat di tempat ini ikut mendukung program kebijakan pemerintah ini. Bukan hanya mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli untuk kita mengikuti himbauan, instruksi kebijakan ini, tetapi saya sampaikan kepada jemaat bahwa kita 1 bulan full kita tidak bertemu muka, kita tidak tatap muka dalam ibadah, tetapi kita dengan daring atau online. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah sebenarnya orang yang dikatakan Tuhan Yesus orang yang berbahagia? Sesuai dengan perikop yang saya baca atau kita baca, kita ambil pada pagi hari ini, saya mengambil 3 bagian saja karena waktu tentunya. Ciri-ciri orang yang disebut orang yang berbahagia, Romawi 1, yaitu orang yang dengan tekun bersekutu atau beribadah kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang disebut berbahagia oleh Tuhan Yesus adalah orang yang dengan tekun bersekutu atau beribadah kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang ke-24, ini merupakan contoh yang kurang baik atau tidak benar, yang mana ayat ini mengatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat sebelumnya mencatat bahwa setelah Tuhan Yesus ditangkap lalu disalibkan
mati dikuburkan, 3 hari bangkit hidup, membuktikan dia adalah Mesias, dia juru selamat. Lalu pada waktu itu suasana sepertinya tidak memungkinkan karena banyak intimidasi. Tentunya murid-murid secara manusiawi ketakutan. Tetapi kita lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu berkumpul satu tempat, di satu rumah, tentu membicarakan tentang peristiwa yang terjadi dan juga tetap mengingat mengenai semua peristiwa yang sudah Tuhan perbuat, mujizat yang Tuhan perbuat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli bisa mendengar, orang mati sudah 4 hari dibangkitkan dan hidup kembali. Tentunya itu merupakan hal yang dibahas oleh para murid dan juga tentunya bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi sayang pada waktu itu salah satu murid yang bernama Thomas tidak bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Tentu Thomas berpikir situasi seperti ini tidak memungkinkan, menakutkan, ngapain berkumpul, untuk apa? Bahaya keadaannya, beda dengan teman-teman yang lain. Walaupun keadaan tidak memungkinkan, ada intimidasi, ada ancaman, murid-murid yang lain tetap bersekutu. Kenapa? Karena bersekutu beribadah itu merupakan salah satu perintah dari Tuhan yang harus dikerjakan, dilakukan setiap orang yang ingin diperkenan oleh Allah dan orang yang ingin dikatakan berbahagia di dalam hidupnya. Kalau kita ingat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 mengingatkan supaya kita jangan sampai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di dalam kitab atau surat Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 13 bahwa keselamatan sudah nyata, sudah Tuhan berikan, dan bagi orang yang sudah diselamatkan agar hidup bijaksana, meninggalkan kefasikan dan hidup beribadah selama di dunia ini. Kita tentunya masih ingat juga 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-10, supaya kita melatih diri kita untuk beribadah. Kenapa kita bersekutu, kita beribadah? Karena Tuhan sudah memberikan berkat janji. Ada berkat di dunia sekarang ini maupun dunia yang akan datang, yaitu di akhirat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, walaupun pada saat ini situasi tidak memungkinkan, janganlah kita melupakan hari-hari untuk bersekutu, beribadah, terutama hari ibadah raya kita, saudara. Walaupun kita tidak bisa berkumpul di satu gereja kita ini, tidak bisa bertemu tatap muka di gedung gereja kita ini, tetapi di keluarga masing-masing, silahkan Bapak Ibu tetap bersekutu, bangun mezbah keluarga, beribadah, memuji Tuhan, beribadah menyembah Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan tulus hati, dengan sukacita. Karena orang yang bersekutu baik bisa bertemu bersama-sama skala besar maupun saat ini tingkat keluarga, di dalam keluarga, sekup keluarga, di situ Tuhan hadir, dan disitulah kita akan mendapatkan berkat-berkat yang dari Tuhan, yang mana berkat di bumi dan berkat di surga sudah Tuhan sediakan, sehingga itulah ciri orang yang disebut berbahagia. Walaupun belum melihat Tuhan, tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita melihat Tuhan, tetapi kita dikatakan orang-orang yang berbahagia. Yang kedua, Romawi 2
Orang yang disebut berbahagia adalah orang yang tidak nuntut perkara lahiriah. Orang yang tidak nuntut perkara lahiriah. Kalau kita melihat contoh ayat 25, kembali lagi ini contoh yang kurang baik dan kurang tepat. Ayat 25 mengatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat ini menunjukkan, membuktikan kepada kita, walaupun pada waktu itu Thomas ini adalah salah satu kelompok atau salah satu murid dari Tuhan Yesus yang sudah kurang lebih 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus, menyaksikan mujizat, menyaksikan perkara yang baik dan benar, perkara-perkara yang dari surga. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, dikuburkan, secara mata jasmani sudah tidak bisa dilihat lagi, karena Allah yang roh yang telah menjelma jadi manusia, yang disebut namanya Yesus Kristus kembali lagi berwujud roh, tidak bisa kelihatan dengan mata jasmani. Maka Thomas ini imannya jadi ragu-ragu, imannya jadi goyah, sehingga ketika teman-temannya menceritakan, mengatakan kepada Thomas bahwa beberapa hari yang lalu ketika kami berkumpul, beribadah, bersekutu, menyembah Tuhan, Tuhan Yesus datang ke tempat itu, menjumpai murid-muridnya. Tapi bagaimana sikap Thomas ketika mendengar apa yang dikatakan teman-temannya? Thomas katakan, kalau aku belum melihat bekas paku, bekas tombak di lambungnya, sebelum aku mencucukkan dengan apa yang bisa aku lihat, aku rasakan dengan jariku, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu membuktikan bahwa Thomas pada waktu itu mau percaya, imannya kuat, imannya kokoh, kalau secara jasmani, secara kasating meripat, kelihatan mata, bisa melihat Tuhan Yesus. Jadi nuntut hal-hal yang sifatnya kelihatan, sifatnya lahiriah. Padahal kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya 16 sampai ayat yang ke-18, ayat ini mengatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan atau tidak nuntut yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, apa yang dituntut oleh Thomas ini bertolak belakang dengan ayat tersebut. Bagaimana Rasul Paulus yang sudah mengerti
kebenaran, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah pemilik surga, Dia yang punya surga, Dia yang sanggup mengampuni dosa manusia, yang sanggup untuk menyediakan berkat-berkat yang tidak kelihatan, yang kekal di surga sana. Paulus mengatakan, mengakui, walaupun aku secara fisik makin hari tidak begitu kuat, kekuatanku semakin berkurang, melemah, tetapi dikatakan secara roh, secara iman, aku semakin kuat. Tambah hari aku tambah kuat karena diperbaharui. Kenapa? Paulus katakan karena aku hidup tidak nuntut, tidak bergantung dengan masalah sifatnya lahiriah, tetapi pondasinya bergantung kepada berkat kekal yang secara rohaniah, yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Sehingga imannya kuat dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan hidupnya semakin menyenangkan hati Tuhan. Ada peringatan bagi orang-orang yang mengandalkan apa yang kelihatan, yang mengandalkan perkara-perkara sifatnya lahiriah. Ini peringatan, ya, supaya kita pun jangan sampai terjebak dengan apa yang kita inginkan. Ya, memang kita butuh uang, kita butuh rumah, kita butuh mobil, kita butuh segalanya. Tapi jangan itu merupakan hal yang nomor satu atau yang kita kejar mati-matian, lalu kita mengabaikan perkara yang tidak kelihatan, terutama berkat yang kekal. Jangan sampai, tapi kita harus balance, harus imbang antara hal yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Peringatan firman Tuhan bagi orang yang mengandalkan perkara lahiriah ini. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya 16 dan 17 mengatakan demikian. Dialah satu-satunya, atau Yesuslah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini peringatan, Bapak Saudara. Oleh karena itu jangan kita terjebak dengan kebutuhan kita, apa yang kita perlukan. Kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh, harus berdoa dengan sungguh-sungguh, menjerit, menangis di hadapan Allah untuk meminta sesuatu yang sifatnya lahiriah. Tetapi seandainya Tuhan belum memberikannya, belum mengabulkannya, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah, apalagi meninggalkan Tuhan. Jangan. Karena Tuhan tidak mengutamakan perkara yang lahiriah, tetapi Tuhan ingin supaya umat ciptaannya, umat pilihannya, umat yang ingin berbahagia di bumi sampai di surga, adalah orang-orang yang hidupnya bergantung kepada perkara yang kekal, tidak kelihatan, tapi berkat itu ada. Dan orang yang mengejar berkat yang kekal, berkat lahiriah akan mengikutinya, dan orang itu akan disebut orang berbahagia.
walaupun belum melihat, tidak melihat, namun Tuhan katakan itulah orang yang berbahagia. Romawi 3 adalah orang yang imannya tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang imannya tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 29 mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat atau belum melihat tentang apa yang dijanjikan, tentang Tuhan yang tidak kelihatan karena roh adanya, namun orang itu tetap percaya. Ini tidak bisa ditawar lagi, Mas Saudara. Kenapa? Karena firman katakan bahwa setelah Tuhan Yesus disalibkan, lalu dikuburkan 3 hari bangkit, setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa? Tuhan katakan, aku pergi ke situ, aku kembali ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oleh karena itu bagi orang yang ingin berbahagia walaupun tidak melihat, tetapi orang itu berbahagia adalah orang yang imannya tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, surat atau 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya 11, 12, 20. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Amin. Kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Anaknya besar berarti siapa? Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak atau Tuhan Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Bagi orang walaupun tidak melihat, belum melihat apa yang dijanjikan Tuhan, tapi orang itu percaya, Tuhan katakan orang itu adalah orang yang berbahagia. Dengan situasi yang ada saat ini, kita melihat dunia dihebohkan, disibukkan, bahkan harus setiap saat berjaga untuk mempertahankan hidup. Tetapi beberapa orang yang tadi sudah saya sebutkan bahwa sudah diberitahukan atau diberitakan virus corona yang muncul kurang lebih 1,5 tahun ini sudah memakan korban kurang lebih 4 juta orang di seluruh dunia, dan mungkin saat ini sudah tambah lagi. Berarti kehidupan itu sangat penting, dan kita harus mempersiapkan bahwa hidup kekal
itu sudah disediakan, dijamin di dalam anaknya Allah yang benar, yaitu namanya Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Bagi orang-orang yang senantiasa berharap, percaya kepada Engkau, walaupun belum melihat dan tidak melihat, namun percaya bahwa orang-orang itu, kami adalah orang yang berbahagia, karena sudah disediakan berkat di bumi sampai di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami yang ada saat ini dan anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, teguhkan, kuatkan imannya, sehingga semua tetap hidup di dalam Kau, imannya kokoh seperti firman Tuhan minggu kemarin, imannya teguh tetap di dalam Kau, sehingga berkat di bumi sampai di surga senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu, umat senantiasa berharap percaya pada Engkau, lindungilah, sertailah, semuanya sehat kuat baik jasmani rohani. Berkatilah rumah tangganya dengan kebahagiaan, berkatilah usaha pekerjaannya dengan kelancaran, rezeki melimpah, berhasil, cita-citanya tercapai, dan semuanya dilindungi, dibungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Sehat kuat selamat jasmani rohaninya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, segala hormat pujian kemuliaannya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan kami akhiri ibadah raya pagi hari ini. Bapak Ibu serta saudara sekalian, pagi ini terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongannya di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai semuanya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati.